brokers yang sementara dicoba Pak Tito gimana kabarnya nih? Tapi bagi teman-teman yang pakai doji, double bottom, double top ini juga bisa. Hai Real Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family bersama saya Denny Asun dan Pak Denny Pratama. Halo. Seperti biasanya nih, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar dengan hashtag Tanya TF. Oke Pak, kita mulai aja langsung ya Pak. Oke. Dari Van Quisser, tips mengoptimalkan suatu metode dari segi probabilitas, consecutive win, dan memperkecil consecutive loss. Yang dirasa sudah melakukan segala macam konfirmasi saat backtest. Gimana Pak Denny? Jadi ini misalnya kalau kita udah nemuin satu metode, katakanlah metodenya A. Kita udah mendapatkan probabilitas 60%. Jadi risk reward 1,5 atau 1/2. Ya. Kemudian consecutive loss-nya 5. Ini sebenarnya kita tinggal ngejalanin. Nggak perlu bingung-bingung lagi Nggak Pak perlu diribet-ribetin, kita optimalin lagi. Jalanin aja, karena metode A ini udah bisa menghasilkan duit. Ini udah waktunya teman-teman cetak profit. Itu. Jadi udah punya metode seperti ini, nggak perlu dioptimalin jadi probabilitas 70%. Pengennya risk rewardnya bagi 1/3 gitu. Consecutive loss-nya dibikin 3 gitu. Karena kalau kita optimalin terus nggak selesai-selesai. Yang ada nggak jalan-jalan ya Pak ya? Nggak jalan-jalan. Kita kerja nih backtest mulu, kapan kita cetak profitnya. Nggak ada hasil terus capek mundur. Betul. Jadi kalau kita mau pengen hasil lebih dari metode A, ngapain lagi? Berarti kita bikin metode B. Kita tambahin metodenya. Pairnya kayak diganti. Atau apapun lah. Betul. Gitu. Oke, udah jelas ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian pengen tambahin lagi probabilitasnya, jangan ubah metodenya. Mendingan tambah metode baru aja. Yang itu jalanin dulu aja. Betul. Oke. Jadi jangan keasikan optimalin metode ya. Kita contohin McD deh. McD udah nemu resep ayam nih. Dia jualan ayam dong. Terus gimana caranya McD menambahkan penghasilannya? Burger. Dia jualan burger, dia es jualan krim, kentang, dia jualan jualan es krim. Betul. Banyak caranya gitu. Jadi teman-teman bisa tinggal update metode-metodenya. Oke. Next dari Pak Dio Brando. Pak Tito selalu cerita apa yang dialami oleh para trader pemula sebagian besar dialami. Oke, apakah dulu Pak Tito juga melewati proses yang sama seperti kita sampai jadi profesional seperti sekarang? Ini kayaknya, maaf ya Pak Dio ya, ini kayaknya bukan ngomongin Pak Dio karena semua trader pasti mengalami hal yang sama ya Pak ya. Kita berasanya disindir ya di Pak Tito ya. Padahal bukan. Karena inilah enaknya forex dibanding bisnis lain. Semua orang dari yang profesional sama yang baru mengenal pun bisa merasakan hal yang sama. Pak Tito pernah ngerasain worry gak sih? Pernah. Saya pernah ngerasain greedy gak sih? Pernah. Pak Denny Asun juga pernah ngerasain takut gak sih? Pasti pernah. Sehingga apa yang Pak Tito rasain, ya kita juga pernah rasain. Teman-teman juga pasti pernah rasain. Kayak Pak Tito juga pernah bilang, pernah ngurung diri di kamar. Betul. Berhari-hari karena drop waktu loss. Ya, jadi Pak Tito udah ngalamin lah masa-masa seperti itu. Apa mungkin kita bikin video khusus aja nih Pak tentang pengalamannya Pak Tito nih, biar Pak Tito yang cerita langsung. Oke, nanti Denny coba tanya Pak Tito. Kalau Pak Tito nggak mau, saya ngomong. Mantap. Oke. Buat teman-teman yang setuju nih, Pak Tito bikinin cerita tentang pengalamannya, bisa bisa tulis langsung di kolom komentar, biar kalau makin rame, Pak Tito makin semangat bikinnya. Setuju ya semua? Oke Pak, lanjut. Dari Pak Koirun Fajar. Bagaimana cara menentukan pending order bagi pengguna engulfing candle Pak? Oke, menentukan pending order. Nah ini jawaban sebenarnya nggak cuma buat para user engulfing. Tapi bagi teman-teman yang pakai doji, double bottom, double top ini juga bisa. Kendalanya sama nih Pak soalnya. Nah, gimana sih cara nentuinnya? Kita ambil contoh buy aja ya, biar gampang pending ordernya. Berarti kan pending ordernya ada dua nih, buy stop sama buy limit. Bedanya apa sih kalau kita pakai buy stop sama buy limit? Kalau buy stop kita dapat dua pola konfirmasi. Oh, pola dari candlenya sama pola dari movementnya. Betul. Dan buy limit berarti kita hanya mendapat satu pola konfirmasi. Pola candle doang nih. Betul. Kemudian apalagi sih bedanya? Kalau kita menggunakan buy limit, berarti kan kita berharap harga turun dulu nih, baru naik. Tapi bisa gak sih marketnya turun, terus turun lagi? Langsung kena SL gitu. Langsung kena SL. Sehingga kalau kita buy limit, potensi stop lossnya mungkin akhirnya lebih sering. Tapi harganya lebih bagus. Beda sama buy stop,
kita tradingnya lebih aman. Karena kita nunggu harganya naik, jemput order kita, baru naik lagi. Oke, konfirmasi ya Pak ya? Betul, jadi konfirmasinya ada 2. Itulah yang ngebedain buy stop sama buy limit. Jadi enaknya yang mana? Tentu teman-teman harus melakukan backtest. Karena kalian harus dapetin datanya. Jumlah trade-nya berapa? Jumlah risk reward-nya berapa? Konsekutifnya berapa? Konsekutif loss-nya berapa? Probabilitasnya berapa? Dari menggunakan buy stop ataupun buy limit. Nah, ini juga Pak Tito udah pernah bahas di video sesi 5 yang soal metode backtest. Nah, teman-teman, ini udah jelas semua ya. Kalau misalkan kalian pengen tahu nih buy stop atau buy limit yang lebih bagus, kalian bisa langsung backtest aja. Nah, untuk video yang tadi dijelasin sama Pak Denny itu, kita udah taruh juga di website kita. Kalian gampang banget untuk aksesnya. Tinggal login aja di website kita di tradersfamily.id, pilih yang menu login. Setelah itu ke menu TF Education, lalu tinggal pilih metode backtest. Ingat ya teman-teman, nonton yang full, jangan di skip-skip. Betul, dan setelah kalian nonton bagaimana Pak Tito menjelaskan cara backtest, kalian pun harus melakukan backtest. Biar kalian dapat data nih, buy stopnya sama buy limitnya berapa. Ya. Jadi kalian punya pegangan atas data itu dan kalian yakin untuk trading selanjutnya. Tuh. Oke, lanjut Pak. Dari Pak Abigail Jo. Pak, kalau buat rekapan trading di Excel, apakah bisa disebut dengan backtest? Yang dimana saya menghitung probability, consecutive loss atau profit, hasilnya selama periode tertentu, dan juga saya melakukan itu di harga yang sama Pak. Oke, rekapan. Nah, ini rekapan bisa ada 2. Kita kalau ngetes rekapan kita pas kita trading, itu disebutnya forward test. Tapi kalau kita melakukan rekapan berdasarkan data history, kita artinya backtest. Ya. Nah, TF itu sangat support bagi para trader, pada teman-teman harus melakukan rekapan. Ya. Baik forward test ataupun backtest. Dan TF juga ada sediain toolsnya untuk kalian. Nah, bener banget teman-teman. Di TF semua tools itu gratis. Nggak ada yang dikenain biaya sedikit pun. Kalian kalau misalkan pengen akses menu backtestnya, kalian tinggal login aja di website kita di tradersfamily.id. Setelah login, kalian tinggal pilih menu bantuan. Setelah pilih menu bantuan, nanti ada tuh tools backtestnya. Tapi kalau kalian pengen forward test, TF udah nyediain aplikasi Traders Family untuk ngebantu kalian bikin analisa, kalian input analisa di channel tersebut. Tujuannya apa sih? Biar kalian punya portofolio. Nah, biar jelas tuh Pak datanya setelah dijalanin. Betul. Jadi kalau hasil backtestnya profit, kita pengen tahu dong hasil forward test kita profit juga apa enggak. Iya, betul. Gitu. Oke Pak, kita lanjut dari Pak Jong Reksi. Oke. Nah, ini banyak klien yang nanya juga nih Pak. Iya. Brokers yang sementara dicoba Pak Tito, gimana kabarnya nih? Apakah sudah deal? Gimana Pak? Ini saya juga pernah ditanyain. Ini rame sih Pak, saya juga dapat banyak. Tapi yang saya inget sih Pak Tito udah males ngejawabinnya. Soalnya Pak Tito juga pernah kasih lihat ke kita juga ya Pak ya? Iya. Dipencet record, dipencet pending terus. Iya, karena Pak Tito udah ngerasa aneh brokernya. Udah mulai delay, udah mulai record. Sehingga udah nggak bisa dilanjutin proses seleksinya. Iya, kalau gitu. begini gimana caranya kita mau lanjutin ya Pak ya? Betul, gimana kita mau rekomendasiin. Betul. Nah, buat kalian yang masih penasaran gimana caranya Pak Tito seleksi broker, kalian tinggal nonton video yang ini, nanti saya akan tulis link di deskripsi. Oke teman-teman. Nah Pak, ingat ya Pak janjinya yang tadi. Janji, nanti kita minta Pak Tito untuk bahas soal pengalaman tradingnya. Ya, betul. Nah, buat kalian yang masih punya pertanyaan, tinggal komen aja di bawah dengan hashtag tanya TF. Nanti kita bareng-bareng lagi Pak. Ya, untuk nanti kita sama-sama bahas lagi ya. Betul. Oke, sekian dulu dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.